Uh, pada saat ini saya sebagai observer, saya akan mengamati jalannya coaching Bu Mela dengan Pak Diki. Nah, sebelum kita melakukan coaching, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan sebagai observer. Coaching yang akan Ibu Mela lakukan ini adalah harus ada penilaian, rubrik penilaiannya. Seperti apa penilaiannya? Rubrik yang saya buat untuk praktek coaching ini adalah sesuai dengan alur cerita ya Bu, yaitu yang pertama menjelaskan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, ketiga rencana aksi nyata, dan yang keempat tanggung jawab. Oke, jadi itu rubrik penilaiannya. Yang kedua, sebelum kita melakukan coaching, ini ada kompetensi coaching yang ingin Bu Mela kembangkan dari percakapan nanti. Ada Bu, kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot, yang kedua itu pendengar aktif, dan yang ketiga itu kesadaran penuh. Dari indikator barusan untuk melakukan coaching kali ini mungkin ada yang lebih spesifik mungkin ya, yang indikator yang ingin Bu Mela kembangkan pada saat coaching nanti. Ada Bu, yang ingin saya kembangkan itu yang lebih spesifik adalah pendengar aktif. Jadi kenapa pendengar aktif? Jadi saya ingin mendengarkan dengan penuh gitu pada saat kegiatan praktek coaching nanti. Jadi supaya saya bisa lebih mendalami apa yang coach saya alami, masalah yang saya rasakan dan dihadapi. Ya. Dari indikator tadi yang ingin Bu Mela capai adalah mendengarkan aktif. Dari pendengar indikator yang tadi ketercapaiannya, kira-kira tujuan apa sih yang ingin Ibu Mela dapatkan dari coaching kali ini? Kan kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu kan mendengarkan aktif ya. Jadi dari kegiatan tadi, dari kompetensi itu saya harapkan bisa mendapatkan solusi. Jadi indikator ketercapaian coaching saya itu bisa dilihat dari solusi yang didapatkan dari coach saya, dari masalah yang coach saya hadapi. Berarti nanti ketercapaiannya seperti apa, tujuannya juga seperti apa. Oke Bu Mela, mungkin kita bisa langsung untuk mulai coachingnya. Mudah-mudahan coachingnya lancar dan dapat tercapai tujuan akhirnya. Ya. Silakan mangga Bu Mela. Assalamualaikum Ibu. Salam Pak Diki. Silakan dulu Bapak. Waktu sebentar. Iya. Terima kasih. Siang. Bapak, saya di sini sebagai observer pengamat untuk Bapak mungkin dengan Ibu melakukan coaching kali ini. Bu. Siang Bapak. Mohon izin waktunya sebentar boleh? Boleh Pak. Sedang sibuk tidak? Tidak Bapak. Ini Bu, saya ingin sedikit cerita nih dari hasil ulangan pelajaran saya, pelajaran IPA. Iya, cerita apa Pak? Ini hasil anak-anak, hasil PTS-nya. Kenapa dengan hasil PTS-nya? Dari hasil pemeriksaan akhir itu, khususnya di kelas 8A itu mayoritas di bawah KKM nilainya Bu. Saya heran kenapa ya begitu. Jadi nilainya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan gitu ya? Di bawah KKM. Oh, di bawah KKM. Kalau begitu coba saya ingin tanya Pak, kira-kira dari pertemuan kita ini sekarang apa sih tujuan yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini? Ya saya sih berharap menghubungi Ibu tuh ya mudahan bisa menemukan siapa titik permasalahannya. Sekaligus kalau ada nanti ya solusinya. Oke. Nah, tadi mungkin saya sudah sedikit mendengar ya keluh kesah Bapak. Nah, kira-kira coba mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana masalahnya. Coba ceritakan bagaimana secara lengkapnya. Masalah apa Bu? Yang sesuai cerita Bapak yang tadi, yang Bapak rasakan, yang membuat Bapak tidak nyaman. Coba mungkin bisa diceritakan secara lebih detail. Ya kalau titik permasalahannya tadi Bu, saya kurang nyamannya itu dan
bisa begitu, apa penyebabnya? Oh begitu ya. Jadi ketika di kelas, kemudian pembelajaran, kemudian anak-anak mendapatkan nilai di bawah KKM itu membuat Bapak tidak nyaman, itu berarti ya? Tidak nyaman dan terheran-heran sampai sekarang. Oh gitu. Kira-kira menurut Bapak dari permasalahan tadi apa sih penyebabnya bisa demikian? Penyebabnya justru itu Bu, saya terheran-heran. Oh, Apa ya? Kalau saya pikir sih, tapi saya jujur Bu, saya jujur ya, baru sekarang saya teringat bahwa memang sih saya mengakui selama pembelajaran saya banyak meninggalkan kelas, banyak meninggalkan kelas karena memang saya jujur ya, alhamdulillah diberikan kepercayaan mendapat tugas tambahan di sini, sehingga mungkin waktu itu terbagi. Ketika saya masuk ke kelas, saya jujur mengakui di kelas 8A khususnya karena tepatnya itu hari Senin. Kalau hari Senin kan biasa ya, hari Senin itu ada anak yang bermasalah, kita menyiapkan kegiatan upacara. Kebetulan saya sebagai OKS kesiswaan, sehingga ya terbagi juga sih waktunya. Jadi paling kalau masuk itu materi mencatat. oh begitu ya Pak. Mungkin seperti itu. Jadi Bapak itu mungkin ya selain diberi tugas utama sebagai guru, Bapak juga diberi kepercayaan untuk menjadi PKS kesiswaan. Nah, jadi dari kegiatan dari tugas tadi mungkin waktunya tersita ya Pak ya. Itu Tersita kemungkinan saya untuk sih seperti itu. untuk kegiatan kesiswaan Belajar, tadi mungkin ya jadi Pak. belajar IPA itu saya akui memang berarti kurang intens pertemuan, kemudian juga ya kurang maksimal. Maksimal mungkin ya Pak, karena Bapak juga harus mengurus siswa yang banyak begitu ya Pak. Oke, saya sudah paham. Nah Bapak, kira-kira apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi? Nah berarti Ya. permasalahannya antara waktu mungkin ya. Jadi Bapak itu sering tidak masuk ke kelas, otomatis anak-anak berarti jadi kurang paham akan materi yang disampaikan. Nah kira-kira Bapak sudah mencari cara tidak untuk mengatasi masalah Sampai sekarang ini? sih belum. Justru saya ngobrol ke ibu itu ya penasaran juga apa sih ya. Tapi barusan terlintas sih, saya mengakui jarang masuk saya, karena memang bukan jarang masuk dalam artian tidak hadir ke sekolah Bu ya. Karena ada tugas lain sehingga terabaikan saya mengajar. Oh begitu. Nah Bapak, selain mungkin ya anak-anak menjadi kurang paham karena Bapak tidak masuk, kemudian Bapak diberi tugas tambahan, kira-kira ada hambatan lain tidak selain hal itu? Hambatan lain Yang membuat Bapak paling jadi ini Bu, mungkin karena ini belum saya survei secara langsung ya. Yang terlintas sekarang itu saya jujur mengakui kalaupun saya masuk ke kelas itu monoton, hanya mengajar materi, malah buka materi halaman sekian, ya mayoritasnya paling sama membahas materi itu, menerangkan, menjelaskan. Kayaknya harusnya sekali-kali ada variatif media pembelajaran kayaknya. Mungkin itu perlu dicoba ya Pak. Bapak sudah pernah mencoba Belum cara sih. itu? Pernah, cuman nggak sering gitu. Pernah paling berapa lama lagi gitu. Nah, ketika Bapak mencoba cara itu, bagaimana respon dari anak-anak? Dulu pernah, anak itu saya hadirkan media pembelajaran berupa alat demonstrasi, antusias banget Bu. Pernah sih, cuman ya lumayan menguras waktu juga. Jadi cuman sekali atau dua kali saya pernah praktekkan. Namun secara ini dilihat dari pengamatan antusiasnya tinggi anak. Ya. Kayaknya kalau sering Bu ya. Nah, Kayaknya kalau sering
dihadirkan alat atau media-media menarik kayaknya lebih Nah, antusias ya. mungkin itu perlu dicoba ya Pak. Ya, nanti saya Sepertinya coba akan lagi. sangat bagus nanti. Anak-anak mungkin penerimaannya akan lebih aktif mungkin ya, lebih apresiatif mungkin ya Pak ya. Nah Bapak, kan tadi masalahnya sudah dikemukakan ya. Dari permasalahan tadi, dari mulai Bapak mungkin kenapa anak-anak tidak paham, pertama mungkin tidak jarang masuk karena tugas kesiswaan, kemudian pembelajaran yang diberikan juga monoton mungkin ya. Nah, kira-kira apa sih prioritas Bapak itu dalam hal ini supaya tujuan Bapak itu mungkin kan tadi dijelaskan ingin anak-anak itu lebih apresiatif. Ya itu mungkin Bu kayaknya. Ya. Semangatnya saya harus utamakan nih. Anak kayaknya semangat di pelajaran IPA-nya harus didahulukan. Dan salah satunya kayaknya tadi salah satu untuk memancing semangat di pelajaran IPA ya satu dihadirkan alat-alat praktikum, alat demonstrasi, atau kayaknya Bu kalau dibawa ke luar kelas kayaknya anak lebih ini ya. Nah, sepertinya itu bagus. Keluar kelas, misalkan ke lapang, ke kebun yang ada di sekitar sekolah, kayaknya anak akan lebih tertarik ya. Nah, seperti itu mungkin Pak ya. Sepertinya itu patut dicoba ya Pak ya. Nah, selain prioritas yang tadi berarti harus lebih aktif mencoba metode lain ya Pak ya. Nah, kira-kira adakah hal lain yang akan Bapak lakukan agar prioritasnya tercapai? Hal lain ya bersinergi dengan rekan mungkin GMPS di sekolah atau lebih aktif dengan MGMP tingkat gugus biar permasalahan-permasalahan yang muncul itu kita bisa sharing mungkin. Jadi ada dukungan dari rekan-rekan sesama mapel IPA gitu. Nah, ya mungkin itu bagus ya Pak. Nah, kira-kira dari yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Bapak kan tadi prioritasnya sudah dapat. Rencana sih kalau sudah barusan terpikirkan solusi-solusi yang terlintas barusan, saya harus segera melaksanakan Bu di kelas. Mungkin pertemuan berikutnya di tengah semester berikutnya ketika masuk di pelajaran saya khususnya di kelas 8A, saya harus lebih kreatif dalam memunculkan media, kemudian suasana belajar juga kali-kali dibawa ke outing kelas, ke luar kelas. Yang penting kan semangat anaknya dulu kayaknya harus dibangkitkan. Itu mungkin. Ya, apa Bapak yakin dengan keputusan itu? Yakin sih yakinnya, karena harus segera diantisipasi ini biar permasalahan tadi tidak terulang. Apabila ini ada di tingkat 10, nilai 10 dari 1 sampai 10, seberapa yakin hal ini dapat berhasil? Kira-kira ada di level berapa hal ini menurut Bapak dapat tercapai? Solusi tadi Ya, bisa memecahkan masalah. ya bisa memecahkan Kayaknya masalah. ini bisa sampai 9 malah bisa 10 kayaknya solusi. Karena saya jujur mengakui selama ini kurang begitu kurang maksimal. Wah, mantap nih Pak Diki yang luar biasa. Jujur saya. Nah, tadi masalahnya sudah disampaikan, kemudian solusinya Bapak sudah mendapatkan sendiri ya. Kira-kira apa komitmen yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan rencana-rencana tadi? Komitmennya ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan sesegera mungkin melaksanakan satu. Yang kedua ya harus istiqomah, harus continue menggunakan solusi-solusi terbaik yang tadi disampaikan sehingga permasalahan yang bikin bete tadi tidak terulang di tengah semester berikutnya. Oke. Nah, Pak Diki, dari yang tadi disampaikan, kira-kira siapa sih yang dapat membantu supaya hal ini segera terwujud dan ada di level 9 dan 10 ya kalau bisa? Satu, rekan sejawat termasuk Ibu mungkin ya. Terima kasih atas pencerahan dari Ibu. Pak, saya Satu Ibu, yang kedua rekan dan lain juga tentunya selanjutnya ya anak atau siswa ya yang akan terlibat langsung bersama saya di pembelajaran IPA di kelas. Oke, kalau lihat rencana-rencana Pak Diki, saya tidak salah
berhasil atau tidakkah. Nah, nanti kapanlah kita ketemu lagi ya supaya membicarakan Nah itu hasil Bu, dari ini. saya juga insya Allah sih Bu akan segera mungkin mengeksekusi solusi yang tadi. Kemudian ya saya secepatnya berdiskusi kembali dengan Ibu. Oke, Ya. betul begitu. Saya tunggu ya Pak ya, secepatnya ya. Ibu, atur nuhun waktunya, maaf mengganggu aktivitas Ibu. Terima kasih atas pencerahannya, sedikit lega saya dengan permasalahan ini. Ibu terima kasih, mohon izin untuk lanjutkan tugas. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke Bu Mela, terima kasih tadi Bu Mela sudah melakukan coaching dengan Pak Adiki dengan begitu mengalir gitu ya, dengan begitu menarik sebetulnya. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan sebagai observer, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Ini tadi sebelum awal percakapan, sebelum awal kita melakukan coaching, tadi ada indikator yang Bu Mela ingin kembangkan. Nah, pada saat Bu Mela melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai apa belum? Dari praktek yang sudah saya laksanakan mengenai praktek coaching tadi itu sudah sesuai alur kita ya Bu, dimana sudah disampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan terakhir itu tanggung jawab. Nah, dari sana indikator ketercapaiannya sudah didapat, yaitu dimana dari praktek tadi kok sudah dihasilkan solusi, didapat solusi dari masalah yang coach saya hadapi. Dari kegiatan praktek tadi itu mengalir dengan begitu ini ya Bu ya, alami gitu ya. Kami melaksanakan diskusi secara alami. Nah, dari sana didapatkan sendiri solusinya. Oke, betul. Tadi luar biasa sebetulnya ya. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan hasil pengamatan tadi saya sebagai observer, di mana Bu Mela melakukan coaching dengan Pak Diki. Di situ yang saya amati adalah Bu Mela sudah melakukan coaching dengan alur delta, di mana tujuannya tadi sudah dilaksanakan, apa hasil tujuannya di akhir gitu ya. Identifikasi masalah, menanyakan masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Terus menanyakan juga tentang aksi nyatanya seperti apa nanti aksi solusi yang dihadapi oleh coach, dan yang terakhir adalah tanggung jawab dilaksanakannya secara kontinu atau berkelanjutan mungkin ya nanti dengan hasil dari coaching tersebut. Nah, dari hasil yang tadi Bu Mela adalah mengembangkan mendengarkan secara aktif yang ingin dikembangkan indikatornya. Tadi sudah dilaksanakan Bu Mela, tadi sudah mendengarkan dengan aktif, fokus terhadap coaching ya, melakukan menanyakan juga pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi sehingga coaching merasa nyaman, merasa tertantang lagi untuk menghasilkan satu solusi yang bagus, ya solusi atau ide-ide kreatif yang lainnya gitu ya. Jadi pengembangan untuk mendengarkan aktif yang Ibu Mela pengen kembangkan itu sudah tercapai tadi ya. Nah, sebelum kita akhiri, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Mela kembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya yang akan dilakukan? Sebenarnya ada yang ingin saya kembangkan lagi Bu, yaitu kesadaran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin lebih melatih lagi kemampuan saya gitu Bu. Jadi ketika praktek coaching itu saya benar-benar fokus gitu dengan coach saya, permasalahan yang coach ya, dengan permasalahan yang coach saya hadapi. Jadi saya lebih bisa memahami apa yang coach saya rasakan, dan dari sana mungkin saya bisa menggali lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa saya sampaikan kepada coach saya, sehingga coach saya bisa menemukan solusi yang lebih baik lagi, lebih tepat mungkin ya, lebih baik dan lebih tepat gitu atas permasalahan yang coach saya. Oke, luar biasa Bu Mela melakukan coachingnya begitu mengalir